Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Rahayu. Nah, kita kali ini akan belajar tentang metamorfosis. Jadi, di kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang daur hidup binatang peliharaan atau hewan ternak. Nah, daur hidup tersebut ada hewan yang hanya bertambah besar saja ketika sedang berkembang, tapi ada juga yang berubah wujudnya. Nah, yang berubah wujud ini dinamakan metamorfosis. Lalu, bagaimana penjelasan tentang metamorfosis? Mari kita belajar bersama-sama. Metamorfosis. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Nah, kemarin kalau binatang ternak itu ternyata hanya bertambah besar saja. Berarti itu artinya hewan peliharaan atau binatang ternak yang kita bahas kemarin adalah kucing sama ayam tidak mengalami metamorfosis. Terus selanjutnya adalah di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Jadi, hewan yang mengalami metamorfosis juga tidak selalu mengalami perubahan bentuk dalam setiap tahapannya. Nah, ini penjelasannya. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jadi, metamorfosis dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu berarti kesimpulannya hewan tersebut mengalami perubahan bentuk dalam tiap tahapan pertumbuhan. Misalnya, mulai ketika menetas atau dilahirkan itu bentuknya seperti ini. Lalu tumbuh misalnya 1 bulan lagi bentuknya sudah berubah lagi. Lalu tumbuh menjadi 1 tahun bentuknya berubah lagi. Itu yang metamorfosis sempurna. Kalau yang kedua itu metamorfosis tidak sempurna, kesimpulannya hewan itu hanya berubah bentuk pada beberapa tahap pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, hewan ketika menetas itu bentuknya seperti ini. Lalu tumbuh usia 5 bulan bentuknya seperti itu lagi sama. Ternyata di usia misalnya bisa bertahan sampai beberapa tahun, di usia 1 tahun bentuknya berubah. Berarti hewan tersebut mengalami metamorfosis. Tetapi di tahun yang kedua ternyata tidak mengalami perubahan atau sama seperti tahun pertama. Itu metamorfosisnya tidak sempurna. Jadi hewan tersebut hanya mengubah bentuk dalam 1 atau 2 tahapan pertumbuhan dan perkembangannya saja. Misalnya, ada 5 tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan tersebut. Nah, yang berubah bentuk hanya 2 kali. Yang 3 kali tetap bentuknya. Itu yang dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya kita akan bahas tentang metamorfosis dari kupu-kupu. Ini ada
tahapan metamorfosis dari kupu-kupu. Terus yang pertama ini. 1. Kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Kira-kira yang mana? Yang urutan nomor 1. Ayo, di antara gambar ini yang mana yang urutan nomor 1? Ayo ditunjuk ke layarnya. Ternyata yang urutan nomor 1 adalah yang ini. Gambar yang paling bawah ada angka 1. Lalu apa sih hijau-hijau itu? Nah, biasanya kupu-kupu itu bertelur di daun tumbuhan. Jadi ada beberapa daun yang sangat disenangi kupu-kupu untuk bertelur. Misalnya daun pisang pernah ada, terus dan daun-daun yang lain. Yang kedua, telur kupu-kupu. Ayo, yang mana bentuk telur kupu-kupu? Ternyata yang ini. Jadi, ketika kupu-kupu sudah bertelur, itu telurnya ditinggal di pohon. Kalau kemarin ayam kan telurnya dierami atau diangkremi. Kalau kupu-kupu langsung telurnya ditinggal gitu aja di pohon. Yang ketiga, telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Nah, jadi kalau ayam kemarin kan telur menetas langsung menjadi ayam. Kalau kupu-kupu, telur menetas tidak langsung menjadi kupu-kupu, tetapi menjadi ulat terlebih dahulu. Gambarnya di yang ada tulisan nomor 3 itu. Itu, yang pertama tadi kan bentuk telur. Kupu-kupu dulu. Kupu-kupu menetas jadi telur. Telur sama bentuk induknya itu tidak sama. Itu sudah metamorfosis. Telur kemudian menjadi ulat. Nah, kenapa kok tidak menjadi kupu-kupu? Itulah yang dinamakan metamorfosis. Ya. Jadi sudah ada kurang lebih 2 metamorfosisnya. Mari kita bahas apakah ini sempurna atau tidak sempurna metamorfosisnya. Yang keempat, larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Yang mana gambarnya ini. Sama sekali tidak seperti kupu-kupu. Jadi, ulat tadi itu tidak membesar menjadi ulat yang besar, tetapi berubah bentuk menjadi kepompong. Kepompong sendiri bentuknya masih berbeda jauh dari kupu-kupu. Nah, perubahan dari ulat ke kepompong ini disebut metamorfosis. Jadi berubah terus. Yang selanjutnya, nomor 5. Kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Jadi kepompong juga tidak langsung membesar menjadi kepompong yang besar. Tapi kepompong itu menetas dulu dan baru berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Ini tahapan metamorfosis lagi. Jadi, pada metamorfosis kupu-kupu ada kurang lebih 5 perubahan dari bentuk kupu-kupu. Mulai dari menjadi telur hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Dan satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama bentuknya. Jadi di tiap tahap pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu tidak ada yang sama. Terus ini catatan penting. Daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapannya. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Jadi jelas ya, kalau kupu-kupu itu metamorfosisnya sempurna. Kalau ada yang tanya, kenapa? Jawabannya, karena di setiap tahap pertumbuhannya, kupu-kupu selalu berubah bentuknya. Itu. Yang
Ada tugas. Tuliskan perbedaan daur hidup kupu-kupu dan belalang menggunakan bahasamu sendiri. Tulis di buku tugas dan dikumpulkan. Ayo silahkan ditulis apa saja dan harus dengan bahasamu sendiri. Ceritakan kamu tadi pahamnya bagaimana, lalu di buku tugas dan dikumpulkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis dari Mbak Rahayu.